Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Husain, NIM 1822270 dari kelas I, Prodi Teknik Informatika Universitas Dipa Makassar. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi tugas besar saya. Maka pada video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan listingnya atau scriptnya. Oke, jadi aplikasi saya ini adalah aplikasi pemesanan tiket pesawat atau aplikasi travel, ya. Jadi di sini nanti itu terdapat dua dashboard. Yang pertama untuk admin, yang kedua untuk customer. Oke, saya akan coba langsung jalankan programnya. Oke, di aplikasi ini yang jadi kelas utamanya itu adalah kelas customer login. Ketika kita pertama kali run, maka kelas customer login ini yang akan pertama kali dijalankan, yang pertama kali muncul, gitu. Oke, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan di dalam sini. Yang pertama itu untuk username dan password kita gunakan label, ya, label biasa. Kemudian untuk fieldnya di sini kita gunakan JText field. Kemudian untuk password ini kita gunakan JPassword field. Nah, di sini juga terdapat dua button login dan register. Ya, di sini button login dan register. Kemudian di sini juga terdapat label, tapi kita di sini kita gunakan sini event, ya. Kita bisa lihat event yang digunakan itu mouse click, mouse enter, dan mouse exceeded. Oke, nanti akan saya jelaskan itu. Sekarang saya akan coba jelaskan terlebih dahulu JText field-nya. Jadi perbedaan dari JText field dan JPassword field ini adalah ketika kita mengetik di password ini maka hanya akan muncul karakter bintang-bintang seperti ini. Jadi kita tidak bisa lihat secara langsung apa yang kita ketikkan seperti itu. Oke. Kemudian di sini terdapat login dan register, ya. Kita bisa lihat untuk nama variabel loginnya tadi kita di sini bisa lihat button login. Ya, di sini button login. Untuk eventnya di sini kita gunakan action perform, dan kemudian inilah listing dari button login itu. Oke, dari atas ini kita bisa lihat ada variabel SQL. Variabel SQL ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi ini ke database, ya. Kemudian di sini terdapat listing atau perintah untuk menampilkan. Kita bisa lihat di sini select bintang from customer, yang artinya itu tampilkan semuanya bintang, tampilkan semuanya from customer, yang dimana customer ini adalah nama tabel yang ada di database customer. Nah, where, dimana username sama dengan username dan password sama dengan password, dimana username dan password CR ini adalah nama field yang ada di tabel customer, dan kemudian username dan password ini yang warna hijau ini adalah nama variabel. Saya gunakan saya persingkat supaya tidak tidak terlalu panjang kita tuliskan di sini, apalagi kita tuliskan get text-nya lagi di sini. Jadi saya hanya saya deklarasikan di sini, di mana JText field ini adalah nama variabel text field-nya username, ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada getText yang berfungsi untuk mengambil nilai apa saja, semua nilai yang kita ketikkan di sini. Jadi nanti akan diambil semua value-nya. Sekarang ini ada JPassword field juga. Ini nama variabel dari password field, ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya di sini di bawah kita lihat terdapat blok try catch, di mana kita tahu blok try catch ini berfungsi untuk menangkap atau mengidentifikasi apabila terjadi exception, terjadi error, seperti itu. Oke, di sini kita lihat ada variabel STM, yaitu statement, yang sama dengan connection.create statement. Kemudian di bawahnya ini R, variabel result, yang berfungsi untuk memisahkan field-field yang ada di dalam table customer dengan mengeksekusi perintah SQL. Oke, di sini juga terdapat if r.next, yang artinya apabila result dari SQL ini
perintah dari SQL ini tidak ada yang error, maka akan menjalankan perintah yang di bawahnya ini. Oke, selanjutnya kita lihat di blok if ini, kita lihat parameternya yaitu username.equals yang artinya apabila username sama dengan r.getString username, yang dimana r.getString ini artinya dia akan mengambil string yang ada di username customer yang ada di dalam database. Dia akan melakukan pencocokan antara username yang kita isikan di sini dengan username yang ada di database, seperti itu. Kemudian ini kita gunakan konjungsi dan, yang artinya username dan password ini harus keduanya benar, maka kita gunakan n, tidak boleh kita gunakan or. Ya, kemudian sama dengan di username yang tadi, di sini apabila passwordnya sama juga dengan r.getString password cr, ya kita bisa lihat di database-nya dulu. Kita bisa lihat di tabel customer. Kita bisa lihat di tabel customer apa tadi itu, username ya, yang ini kita bisa lihat nama fieldnya username cr dan password cr itu harus sama dengan yang kita isikan di sini. Oke, lanjut, di bawahnya terdapat customer dashboard, yang artinya di sini listing ini berfungsi untuk membuka kelas customer dashboard dengan variabel dash, ya, yang artinya apabila kondisi di atas ini terpenuhi, apabila username dan password yang benar, maka customer dashboard akan langsung tampil, begitu. Kemudian di bawahnya sini kita lihat listing yang ini berfungsi untuk mengset, ya, kita lihat di sini ada set text-nya. Kemudian di sini ada label cr, ini adalah nama variabel label yang ada di kelas customer dashboard. Jadi artinya kita akan set teks dari label yang ada di kelas customer dashboard dengan nilai string yang keempat. Yang angka 4 ini artinya adalah urutan field yang keempat yang ada di tabel, yaitu yang ini ya, nama customer. Kita bisa lihat yang pertama itu ID, yang kedua username, yang ketiga password, yang keempat itu nama. Jadi kita akan set labelnya yang di customer dashboard mana itu. Kita akan set yang ini. Kita bisa lihat nama variabelnya itu ID customer, ya, ID customer. Jadi ini nanti akan kita set jadi salah, label. Kalau label itu yang ini, yang nama customernya. Kita bisa lihat di sini variabel name-nya label customer, label cr. Oke, kita set ini sudah. Kemudian kita melangkah ke bawah lagi. Ini listingnya sama dengan yang di atas. Kita set ID customernya. Ya, apabila yang di atas tadi itu kita set labelnya jadi nama. Kemudian yang di bawahnya ini kita set ID-nya menjadi ID dengan string yang pertama, yaitu yang ID ini yang pertama. Oke, lanjut. Kemudian akan ditampilkan pesan login sukses. Kemudian di sini kita lihat ada this.dispose, yang artinya kelas yang terbuka sekarang ini akan dibuang atau akan ditutup secara otomatis. Kemudian jika tidak terpenuhi, kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan ditampilkan pesan juga di sini, login file, wrong username or password or not found, seperti itu. Kemudian jika terdapat error atau exception di blok try ini, maka catch-nya ini akan ditampilkan dengan pesan error. Di sini kita bisa lihat a.getMessage. Oke, lanjut kita ke button register, ya. Di sini hanya berfungsi untuk menampilkan kelas customer register, sama seperti yang tadi. Kelas customer register itu yang ini. Akan ditampilkan kelas ini nantinya. Oke, kemudian ini ada this.dispose juga, sama aja. Kemudian kita melangkah ke sini. Di sini ada event mouse enter-nya, kita lihat dulu. Nah, mouse enter ini punya banyak. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai di event untuk login as administrator ini. Di sini menggunakan event
mouse click dan mouse exceeded, dan juga mau mouse click. Oke, kita lihat untuk listing mouse enter ini hanya berisikan listing untuk mengset foreground atau colornya itu menjadi yellow. Jadi apabila cursor kita kena di label admin ini, maka warnanya itu akan berubah menjadi kuning. Begitu juga dengan event yang di bawahnya mouse exceeded. Apabila kursor kita keluar dari admin ini, label admin ini, maka warnanya akan kembali menjadi putih. Seperti itu. Kemudian untuk login admin ini adalah nama variabel di label ini. Kita bisa lihat listingnya, variabel name-nya itu login admin. Oke, mungkin seperti itu. Saya akan coba langsung untuk register terlebih dahulu. Saya jelaskan dulu untuk desainnya ya. Di sini terdapat kurang lebih menggunakan rata-rata JText field sama seperti yang tadi. Kemudian untuk tanggal ini kita gunakan JDate user. Kemudian di sini terdapat jenis radio button untuk jenis kelaminnya. Kemudian kita satukan di dalam button grup 1 ya, agar kita supaya kita hanya bisa memilih salah satu untuk jenis kelaminnya. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Oke, untuk di sini kita gunakan JText field juga. Kemudian di sini untuk password kita gunakan password field. Di sini terdapat button, ada register dan cancel, dan button untuk kembali. Oke, kita lihat listing untuk sign up-nya. Kita gunakan event action perform. Kemudian di sini terdapat deklarasi variabel untuk nama, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Kemudian di sini kita set jenis kelamin sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat kondisi if else apabila berfungsi untuk mengambil value yang kita pilih di radio button. Jadi di sini kita lihat RB laki is selected. Jadi jika radio button laki-laki ini dipilih, maka kita set nilai jenis kelamin sama dengan L. Jadi RB laki ini adalah nama variabel untuk radio button laki-laki. Kita bisa lihat di sini untuk perempuan, untuk RB perempuan. Oke, lanjut. Di bawah ini terdapat listing SQL-nya. Jadi kita bisa lihat perintahnya itu insert into customer. Jadi artinya itu masukkan ke table customer dengan value-nya seperti ini. Jadi untuk urutan value-nya ini kita sesuaikan dengan urutan field yang ada di database ya. Kita bisa lihat di sini. Untuk ID-nya ini saya set 0 karena akan terisi otomatis, karena di sini saya gunakan auto increment untuk ID customer-nya. Jadi di sini auto increment. Jadi nanti ini akan otomatis terisi walaupun kita tidak isi. Oke, di sini lanjut username, password, nama, dan seterusnya sampai email. Kemudian di sini juga terdapat try catch. Kita bisa lihat di sini statement sama seperti yang tadi. Statementnya itu eksekusi perintah SQL. Kemudian akan ditampilkan sign up success apabila SQL-nya sudah benar. Kemudian di sini terdapat, kita akan kembali ke customer login, ke kelas customer login akan dibuka kembali. Kemudian di sini juga terdapat catch untuk menangkap exception. Di sini juga terdapat button cancel. Kita bisa lihat di sini button cancel-nya berfungsi untuk menghapus semua atau meng-clear semua field-field yang sudah kita isi di sini ya. Kemudian di sini ada button kembali yang berfungsi untuk membuka kelas customer login kembali. Oke. Dan seperti itu, saya akan coba untuk register langsung. Akhirnya 8 Maret 2001 kita pilih jenis kelamin ya. Kita hanya bisa memilih salah satu saja. Kemudian alamatnya, telepon, username, password. Saya isi passwordnya dengan STB 18270. Kemudian kita klik register, akan muncul pesan sign up success, maka akan kembali ke kelas customer login. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes dulu button-buttonnya yang lainnya. Misal saya pilih ini, terserah. Oke, kita klik cancelnya, maka field yang sudah kita isi nanti akan terclear seperti itu. Kemudian untuk button kembalinya akan membuka kelas customer login. Oke, sekarang kita akan coba untuk masuk dengan menggunakan akun yang kita bikin tadi dengan nama Rizky, passwordnya 182270. Kita klik login.
akan muncul pesan login sukses. Kemudian di sini adalah kelas dashboard customer-nya. Kita bisa lihat di sini ID-nya 12 dengan nama Muhammad Rizky Husain. Oke, kita cek di database dulu. Yang ini ya, dengan ID 12 Rizky Muhammad Rizky Husain. Oke. Untuk desainnya ya seperti ini. Seperti ini desainnya. Saya coba jelaskan dari table ini. Jadi di table ini akan ditampilkan nanti daftar-daftar atau list penerbangan yang ada di tabel paket, yang ada di tabel paket pesawat ini. Oke. Kemudian di sini juga kita gunakan event mouse play ya. Oke, saya coba jelaskan dari sini dulu. Di sini listingnya agak panjang, mulai dari koneksi, satellite selection, kemudian sini fungsi untuk menampilkan table paket pesawat ya. Di sini kita set judulnya. Kita set judulnya jadi ID, from, to, maskapai, dan price-nya. Kita bisa lihat di sini ID, from, to, maskapai, dan price. Oke, lanjut. Di sini ada metode untuk tampilkan di sini adalah yang ini. Sini listing untuk mengambil nilai yang ada di database. Kita bisa lihat di sini JTable 1 ini adalah nama variabel untuk penerbangan. Kemudian get row count berfungsi untuk mengambil jumlah baris yang ada di table 1 ini. Kemudian di sini ada perintah SQL-nya untuk menampilkan semua data yang ada di tabel paket pesawat. Kemudian statement, kemudian di sini ada datanya. Di sini terdapat 5 data karena di dalam tabel paket pesawat ini ada 5 field. Yang pertama ID, asal, tujuan, maskapai, dan harganya atau price-nya. Oke, lanjut. Di bawahnya ini adalah untuk tabel paket pembayaran ya, yang ini tabel paket pembayarannya. Kemudian kita set judulnya juga dengan ini, ID, nama pemesan, asal, tujuan, maskapai, tanggal, dan lain-lain. Jadi yang akan tampil di tabel pembayaran ini adalah yang akan tampil di tabel paket pesawat ini, tabel pembayaran ini adalah hasil join dari kelas-kelas lain. Misal kelas customer dan kelas paket pesawat yang akan dijoinkan ke tabel reservasi, tabel yang ini, tabel reservasi. Oke, lanjut. Di sini ada untuk tampilkan pembayaran, untuk menampilkan pembayaran, ya, di tabel kedua. Sama seperti yang tadi, ini nama variabelnya, terus get row count. Kemudian di sini ada perintah SQL-nya dengan perintah. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita pakai inner join, kita joinkan antara kelas-kelas lain ke tabel kita joinkan tabel-tabel lain ke sini, ke tabel reservasi. Kita bisa lihat select ID reservasi dari tabel reservasi, select nama pemesan dari tabel reservasi, dan seterusnya tujuan dari tabel paket, tanggal pergi dari reservasi, dan seterusnya. Kemudian sini kita lihat kita gunakan from reservasi sebagai RSV. Jadi sini fungsinya agar di sini kita tidak usah ketikkan nama tabelnya yang panjang-panjang, kita singkat saja jadi RSV atau reservasi. Kemudian kita inner joinkan dengan tabel paket pesawat sebagai paket ya. Kemudian on di mana ID paket ini sama ID paket yang ada di tabel reservasi sama dengan ID paket yang ada di tabel paket, seperti itu. Di mana ID reservasinya yang ada di tabel reservasi sama dengan ID customer. ID customer ini adalah ID customer yang ada di desain ya. Kita bisa lihat di sini ID customernya yang ini ID customernya. Jadi akan nanti diambil value-nya. Oke, seperti itu. Mungkin di sini untuk data pembayarannya ada 10 field, ada 10 kolom. Yang ini ya, 10 kolom ini. Mulai dari ID, nama pemesan, asal, dan seterusnya sampai status. Oke, lanjut. Reset berfungsi untuk metode meng-clear semuanya, semua field. Kemudian di sini tanggal untuk mengambil tanggal sekarang, mendapatkan tanggal sekarang dengan format seperti ini, tahun, bulan, dan tanggal.
seperti itu. Kemudian di sini terdapat dan tanggal perginya untuk mengambil juga untuk mengambil tanggal perginya. Tanggal pergi itu yang ini ya, tanggal perginya. Jadi kita gunakan rumus listing ini untuk mengambil value tanggal yang sudah kita isi dengan format tahun, bulan, tanggal. Oke, di sini juga terdapat JTable mouse click. Ini adalah event untuk tabel paket pesawat, di mana kita akan set teks semua. Ini set teks mulai dari ID, asal, tujuan maskapai dan harga ya. Yang ini ID, nama, asal, tujuan maskapai dan harganya. Kita set semua di situ. Dengan kita akan get value, kita akan mengambil nilai di tabel yang ada di field yang field ke 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada pada tabel ini, pada tabel pada tabel paket pesawat, nilai 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah urutan dari field tabel yang ada di paket pesawat ini. Jadi ID ini 0, asal ini 1, tujuan ini 2 dan seterusnya. Gimana? Oke, di sini kemudian di sini di event mouse click table 2 kurang lebih sama seperti yang tadi. Kurang lebih sama seperti yang di table 1. Jadi kita set ID reservasi, nama dan harganya ya, yang ini. Kita set ID, nama dan harganya menjadi model pembayaran, di mana model pembayaran ini adalah tabel pembayaran yang ada di sini. Kemudian kita ambil nilainya yang ada di tabel kolom ke 0, 1 dan 7. Jadi 0, 1, 7 ini adalah kolom yang ini ya. Kolom 0 itu yang ID, kolom 1 itu nama, dan kolom yang ke-7 itu harga, yang ini. Oke, lanjut. Untuk button pesannya yang ini ya. Untuk button pesannya sama seperti yang tadi, ini adalah deklarasi variabelnya. Kemudian di sini untuk combo box, kita untuk listing combo box, untuk mengambil nilai dari combo box itu kita gunakan get selected item, kemudian kita konversi ke string dengan toString ya, seperti itu. Kemudian di status ini kita set value-nya itu belum lunas, karena di sini itu belum melakukan pembayaran. Di sini perintah SQL untuk insert data, kemudian akan ditampilkan reservasi berhasil ditambahkan. Kemudian di sini akan dijalankan metode tampilkan pembayaran dan reset field-nya. Oke, lanjut ya. Di sini ada combo box untuk event item state change. Jadi apabila combo box ini berubah, apabila yang kita pilih ini berubah, maka untuk harganya ini akan kita perbarui, seperti itu. Kemudian jadi apabila kelasnya ini yang kita pilih adalah ekonomi, maka teks harganya kita set teksnya menjadi 800.000. Kemudian untuk teks harganya kita set jadi 1 juta apabila kita pilih premium ekonomi. Kemudian untuk bisnis kita set 1.150.000, untuk first classnya kita set jadi 1.300.000, seperti itu. Oke, untuk bayar reservasi ini adalah untuk button bayar yang ini. Untuk button bayar kita klik, kemudian jadi seperti itu seperti itu algoritmanya. Setelah kita pilih penerbangan, kita isi nama di sini ya, kita isi nama, maka akan tampil pembayarannya di sini. Kemudian kita klik di sini tabel pembayarannya, maka akan tampil ID, nama, harganya di sini. Kemudian kita akan lakukan konfirmasi pembayaran melalui button yang di sini. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita lihat status bayarnya akan dirubah menjadi lunas.
Kemudian di sini kita ambil ID bayarnya. Kemudian untuk SQL-nya ini adalah perintah update untuk memperbarui data yang ada di tabel reservasi. Kemudian kita set tanggal bayarnya sama dengan bangkit tanggal sekarang yang ada di metode yang di atas tadi. Kemudian status yang kita set jadi status bayar, yaitu lunas ya, yang ini. Kemudian di sini terdapat where di mana ID reservasinya sama dengan ID bayar. Oke, lanjut, akan ditampilkan juga pembayaran berhasil, akan dijalankan juga metode tampilkan pembayaran dan di reset. Oke, apa lagi? Ya, untuk batal. Di sini ada button batal pembayaran juga. Batalkan pembayaran. Di sini kurang lebih sama seperti yang di atas. Cuman di sini ini kita hanya mengubah status bayarnya jadi pesanan batal seperti itu. Kemudian untuk button logout button logout ini akan ditampilkan kelas customer login. Kemudian untuk cetak bayar ini adalah report ya. Ketika kita klik cetak pembayaran di sini, maka report untuk tiketnya akan tampil berdasarkan ID reservasinya seperti itu. Jadi untuk report khusus tiket yang ini kita hanya gunakan parameter ID reservasi pelanggan, tapi untuk report list tiket ini kita akan nanti gunakan parameter tanggal perginya customer. Jadi nanti akan saya jelaskan itu di menu adminnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk di sini kita gunakan juga event untuk cari penerbangannya. Eventnya itu key-type ya, key-type, dimana apabila kita mengetikkan sesuatu di sana di field cari itu, maka akan dijalankan perintah SQL ini, yaitu select bintang from pesawat, di mana asal sama dengan yang kita cari, atau tujuan sama dengan yang kita cari, atau maskapai sama dengan yang kita cari. Ya, di sini terdapat tiga parameter untuk mencari. Yang pertama itu asal, tujuan, atau maskapai. Seperti itu. Kemudian ini sama eventnya untuk cari flight itu mouse click. Jadi ketika kita klik ini, maka cari penerbangan ini akan terhapus, teksnya akan terhapus. Kemudian apa lagi ya? Kemudian cari bayar juga sama dengan cari penerbangan yang tadi, tapi kita di sini SQL-nya agak panjang karena kita pakai join. Ya, sama seperti yang tadi. Kemudian di sini parameternya yaitu kita gunakan nama pemesan, asal, tujuan, atau status pembayaran. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ya, mungkin seperti itu. Sekarang saya akan coba untuk demokan aplikasinya. Oke, di sini kita klik penerbangannya, maka akan tampil di sebelah kiri. Misal saya pilih Jakarta Manokwari dengan ID 12. Jadi di sini ini kita tidak bisa klik untuk fieldnya karena saya disable untuk fieldnya. Ya, kita bisa lihat di editable-nya ini saya uncheck ya. Saya uncheck. Jadi kita tidak bisa edit di sini. Kita tidak bisa mengklik. Oke, lanjut, kita masukkan nama pemesannya dengan tanggal perginya. Misal kita pilih tanggal perginya tanggal 23 Juli dengan kelas first class, maka harganya akan langsung berubah menjadi 1,3. Kita pilih business, harganya juga akan langsung berubah seperti itu. Kemudian kita klik pesan, maka akan muncul pesan reservasi berhasil ditambahkan. Kemudian data penerbangan, data reservasinya akan ditampilkan di tabel sebelah kanan ini. Oke. Kemudian kita coba kita coba klik, maka akan tampil di bawah sini datanya. Kemudian kita klik bayar, maka statusnya akan langsung berubah jadi lunas, dan tanggal bayarnya adalah tanggal sekarang, yaitu tanggal 15 Juli. Kemudian apa lagi? Untuk refresh kita coba ya, untuk meng-clear semuanya. Kemudian untuk cetak
pembayaran. Ini adalah cetak tiket, maksudnya cetak tiket di sini. Kita klik, maka akan tampil kelas cetak tiket. Kita masukkan ID reservasinya tadi itu 17. Kita klik cetak. Oke, maka akan muncul report untuk tiket pesawatnya. Ini adalah dimisalkan adalah ini tiket pesawatnya customer. Ya, kita bisa lihat di sini adalah data penumpangnya, namanya, gendernya, nomor HP-nya. Kemudian ini adalah data penerbangannya. Seperti ini. Oke, lanjut. Saya close. Saya klik kembali. Oke, untuk cari penerbangannya kita coba Makassar ya, muncul ke langsung. Jadi otomatis muncul ketika kita mengetik seperti itu. Kemudian untuk cari pembayarannya kita ini tadi deskripsiin yang ini ya. Kemudian kita coba untuk batalkan pembayaran. Maka statusnya akan langsung berubah jadi pesanan batal. Oke, kita coba logout. Mungkin seperti itu untuk customernya. Kita melangkah ke adminnya. Oke, di sini kurang lebih sama seperti di customer yang tadi. Terdapat 2 button, login, register, dan login as customer. Untuk registernya juga kurang lebih sama seperti yang di customer tadi. Data-datanya juga sama. Oke, kita langsung saja login. Kita langsung saja login menggunakan jangan. Kita coba register saja nama lengkapnya. Kemudian tanggal lahirnya. Jenis kelamin, alamat. Kita klik register. Kemudian kita akan langsung masukkan username dan password yang sudah kita daftarkan tadi dengan username Rizky, dengan passwordnya itu 182270. Kita klik login. Ya, sudah sukses ya. Kita cek di database dengan table admin. Ini adalah data yang sudah kita barusan register tadi ya, dengan ID 8, username-nya Rizky, password 182270. Oke, lanjut. Ini adalah dashboard untuk admin. Terdapat menu-menu untuk manage beberapa pilihan, yaitu admin, paket, customer, reservasi, kemudian laporan tiketnya. Oke, sekarang kita coba pertama-tama untuk manage adminnya. Kita klik. Oke, saya akan coba tampilkan dulu untuk admin loginnya ya. Ini yang saya katakan tadi, kurang lebih sama untuk login customer ya. Untuk loginnya itu seperti ini. Kita set juga label adminnya yang ada di kelas admin dashboard. Kemudian untuk registernya akan membuka kelas admin register. Kemudian untuk login as customer-nya, login as customer-nya akan membuka kelas customer login. Oke, kita lanjut ke admin reservasi. Bukan, admin register. Mana? Ini ya, admin register. Ini adalah kelas untuk pendaftaran akun admin. Ya, kurang lebih sama seperti di customer. Seperti ini listingnya sudah saya jelaskan tadi. Cancelnya juga berfungsi untuk menghapus semua field ya, ini seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk login ya. Kita lanjut login, kemudian akan ditampilkan kelas admin dashboard. Admin dashboard itu yang ini. Oke,
untuk manage adminnya, kita lihat listingnya itu untuk membuka kelas adminnya itu yang ini. Oke, kita bisa lihat begini desain untuk manage adminnya, ya sama. Di tabel ini akan ditampilkan akun-akun admin yang ada di database. Kemudian ketika kita klik adminnya di sini akan otomatis terisi. Field yang di sebelah kiri ini akan otomatis terisi. Seperti itu dengan menggunakan event mouse click. Ya, sini sama seperti yang di customer tadi. Kita set teks mulai dari ID, username, password namanya kita set. Kita get value yang ada di yang tampil di tabel ini, kita get value-nya ya. Berdasarkan ini adalah nomor urutan field-nya yang ada di tampilan tabel tadi. Kemudian untuk tanggal begini listing untuk tampilkan tanggalnya. Kita format dulu tanggalnya jadi year, month, date. Kemudian kita get value ke kolom keempat seperti itu. Kemudian di sini adalah fungsi untuk mengambil nilai jenis kelamin ya. Kita lihat di sini. Kemudian di sini untuk teks alamat, nomor telepon, dan email. Dan seperti itu. Kemudian di sini adalah untuk set judulnya, ID, username, password, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk mengambil nilai date-nya, date user. Kemudian di sini untuk tampilkan tabel yang ada di tabel admin, tampilkan semua data yang ada di tabel admin. Kemudian untuk refresh di sini kita jalankan metode reset dan tampilkan. Untuk reset field dan tampilkan tabel. Seperti itu. Kemudian di sini untuk edit kurang lebih sama. Kita sini gunakan update untuk mengedit ya. Kita perbarui data yang ada di tabel admin. Kemudian kita set username-nya sama dengan username, password sama dengan password, dan seterusnya. Kemudian akan tampilkan juga data berhasil diedit. Kemudian untuk button hapusnya di sini kita bisa lihat ya. Kita gunakan event action perform. Kemudian di sini kita lihat dulu untuk table satunya, kita get selected row yang berfungsi untuk mengambil baris yang kita pilih berdasar yang ada di table 1, yang ada di table ini. Kemudian untuk perintah SQL-nya yaitu kita gunakan delete from admin, delete dari table admin, di mana ID adminnya sama dengan ID hapus, di mana ID hapusnya ini adalah yang ada di table, kemudian yang ada di kolom yang ke-0 ya, yang ini kolom yang ID ini. Kemudian akan ditampilkan juga data berhasil dihapus. Kemudian untuk carinya di sini kita gunakan button, beda seperti yang di customer tadi, kita gunakan button di sini. Kemudian untuk perintah carinya yang ini kita gunakan parameter nama admin, alamat, username, dan emailnya. Ya, seperti itu. Untuk button kembalinya ini akan membuka admin dashboard ya. Kemudian untuk mouse click untuk event text carinya di sini, untuk text carinya kita gunakan event mouse click. Jadi ketika kita klik ini, maka text carinya ini akan hilang, akan terhapus. Ini adalah metode resetnya. Kemudian untuk button group, khusus untuk button group, kita untuk meng-clear yang kita pilih, untuk meng-clear yang ininya, kita gunakan perintah clear selection atau hapus yang kita pilih. Oke, saya akan jalankan aplikasinya. Kita coba untuk ID Rizky ya, kita ubah terlebih dahulu. Oke, jadi ID-nya ini kita tidak bisa ubah, kita tidak punya akses untuk mengubah ID-nya. Kita ubah namanya misal
Oke, kita klik edit, datanya akan langsung berubah ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk hapusnya, kita coba hapus yang ini, kita klik hapus, data berhasil dihapus ya. Kemudian untuk refreshnya kita coba ya, jalan juga untuk carinya. Oke, jalan juga. Kemudian kita klik button kembali. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk manage paketnya. Di sini akan ditampilkan semua data penerbangan yang ada ya, dari ID, asal, tujuan maskapai, dan harganya. Kita lihat kelasnya, yaitu yang ini, yang admin tiket. Oke. Metodenya sama seperti yang manage admin tadi. Ketika kita klik ini, akan ditampilkan data-datanya di sini ya, akan ditampilkan. Bedanya di sini adalah kita gunakan button tambah, jadi kita bisa tambah paket penerbangan di sini. Kita lihat listingnya untuk tambah ya. Di sini ada deklarasi variabelnya. Kemudian di sini kita gunakan SQL-nya, itu insert into paket pesawat dengan values-nya sama dengan seperti ini. Kemudian akan ditampilkan data berhasil ditambahkan. Kemudian hapusnya sama seperti yang tadi, kita gunakan delete. Kemudian untuk editnya kita gunakan update, sama seperti yang tadi. Kemudian akan tampilkan data berhasil diedit. Untuk refreshnya kita gunakan metode reset dan tampilkan, sama seperti yang tadi. Kemudian untuk carinya, di sini kita gunakan parameter asal, tujuan, dan maskapainya. Jadi ada 3 parameter. Oke, lanjut. Untuk button kembalinya akan dibuka admin dashboard. Kemudian untuk mouse klik di teks cari akan kita kosongkan. Ya, seperti itu mungkin listingnya. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Kita akan coba langsung edit ya. Untuk Jakarta Manokwari ya, misal kita set, kita tukar misal sini Manokwari, sini Jakarta. Kemudian di sini kita coba untuk edit, data berhasil diedit ya, langsung berubah nilainya. Kemudian untuk tambah, kita bisa tambah dengan ID ke 13 untuk tujuan misal Manokwari Makassar dengan maskapai dengan harga. Oke, kita klik tambah, maka datanya akan langsung tampil di sini. Oke, untuk hapus, datanya terhapus. Refresh, field yang di sebelah kiri ini akan terrefresh. Oke, untuk cari, misal kita cari asal, tujuan maupun maskapainya ya. Kita pilih cari, akan tampil penerbangan asal Makassar maupun tujuan ke Makassar. Kemudian kita cari lagi untuk maskapai, misal Citylink. Kita cari ya, di sini terdapat 2 penerbangan dengan menggunakan maskapai Citylink. Oke, kita klik kembali, lanjut ke manage customer. Oke, di sini juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Di manage customer ini adalah akan ditampilkan data-data yang ada di tabel customer. Oke, saya coba dulu tampilkan untuk manage customer ini. Kita bisa lihat listingnya di sini. Ini adalah deklarasi variabelnya dengan SQL dengan tipe data string dan lain-lain. Kemudian ini adalah judulnya, judul dari tabelnya. Kemudian akan ditampilkan data yang ada di database.
Kemudian untuk button editnya itu seperti ini, sama seperti yang tadi, kita gunakan perintah update, di mana ID customer-nya sama dengan ID edit. Kemudian lanjut untuk button simpan, kita gunakan insert untuk customer. Nah, ini nama tabelnya, ya, akan ditampilkan berhasil tersimpan. Kemudian untuk hapusnya, kita gunakan perintah delete, di mana ID customer-nya sama dengan ID hapus, di mana ID hapus juga ini adalah value yang ke 0 yang ada di tabel 1, yaitu ID-nya ini. Lanjut untuk refresh-nya ini kita jalankan metode reset dan tampilkan. Kemudian untuk event mouse click di tabel kita gunakan seperti ini, sama juga. Ini adalah fungsi untuk menampilkan field otomatis yang di sebelah kiri ini. Jadi ketika kita klik ini akan terisi otomatis field yang ini sebelah kiri. Oke, lanjut. Ini juga sudah saya jelaskan tadi untuk detailnya. Kemudian untuk button carinya, di sini kita gunakan select bintang, kemudian parameternya itu nama, alamat, username ataupun email. Kemudian di sini untuk datanya ada kurang lebih 9 data, ya. Ini ada 9 data, ini mulai dari ID, username, password sampai email, itu ada 9 kolom. Kemudian untuk button kembali akan ditampilkan admin dashboard untuk mengosongkan field cari. Ini untuk tampilkan data di table, ya. Kita gunakan select bintang from customer. Kemudian ini adalah risetnya. Oke, saya jalankan. Kita coba edit yang ini. Kita coba edit username-nya dari description sign. Ketika kita klik edit, oke, datanya akan langsung teredit. Kemudian jika kita klik simpan, ya, misal ketika kita klik simpan di sini, maka data baru akan ditambahkan, ya. Kita lihat di sini. Kemudian untuk button hapusnya, kita hapus, akan langsung terhapus. Kemudian untuk refresh-nya sama juga, ya. Untuk carinya juga sama. Misalnya kita cari Fahri, maka akan tampil datanya langsung. Oke. Untuk button kembalinya kita tes. Oke, kembali juga. Kita lanjut ke manage reservasinya. Nah, ini di manage reservasi ini adalah data yang ada di tabel reservasi dengan menjoinkan beberapa tabel, yaitu tabel customer dan tabel paket pesawat. Oke, metodenya juga kurang lebih sama seperti yang lain. Di sini terdapat 3 button, yaitu edit, hapus, dan refresh-nya. Kita lihat untuk edit, kita gunakan perintah update di tabel reservasi. Kita set nama pemesannya sama dengan nama, ya, yang ini nama. Kita set kelasnya sama dengan kelas, dan seterusnya, di mana ID reservasinya sama dengan ID edit. ID editnya adalah ID edit yang ada di baris ke 0, kolom ke 0. Oke, akan ditampilkan juga data berhasil diedit. Kemudian akan dijalankan metode tampil dan reset, sama seperti yang tadi. Ini J button 2 adalah button reset. Untuk button hapusnya ini kita gunakan delete, sama seperti yang tadi. Kemudian untuk button cari ini kita gunakan SQL ini agak panjang karena kita gunakan join ya. Kita lihat di sini parameternya adalah nama pemesan, asal, tujuan atau maskapainya. Kemudian di sini juga terdapat event item state change untuk combo box class yang ini, combo box class yang ini. Oh iya, yang di combo box class ini kita juga cara set value-nya adalah kita tinggal isi di model ini. Jadi saya isi di sini. Mulai dari ekonomi,
premium economy, business sampai first class. Kita set di situ value-nya. Oke, untuk status juga sama. Untuk button kembali juga akan ditampilkan admin dashboard. Untuk mouse click akan dikosongkan teks carinya, dan seterusnya. Oke, kurang lebih sama seperti tadi. Misal ya, kita klik yang ini, reservasi yang ini adalah pesanannya batal. Kita ubah statusnya jadi pesanan lunas, dengan tanggal bayarnya adalah tanggal sekarang, tanggal 15. Harganya kita tidak bisa ubah. Terus maskapai, tujuan, asal, dan ID-nya juga kita tidak bisa ubah. Namanya juga kita bisa ubah di sini. Nama bisa kita ubah. Dengan tanggal perginya juga kita bisa ubah. Misal tanggal 30. Kelasnya juga kita bisa ubah jadi first class. Kemudian kita klik edit. Maka datanya akan langsung berubah seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba untuk menghapus ya. Saya coba hapus ini. Maka data dengan ID 17 akan langsung terhapus. Oke. Untuk refreshnya sama. Kemudian untuk carinya juga sama. Kita gunakan parameter nama. Misalnya kita cari ya. Oke, akan tampil ya. Kemudian kita cari juga maskapainya, misal Citylink. Akan tampil juga dengan maskapai Citylink. Kita cari juga asal maupun tujuannya, kasar. Oke, lanjut. Yang terakhir itu adalah laporan tiket. Nah, di sini adalah kita gunakan report dengan parameter tanggal awal dan tanggal akhir dari penerbangannya customer. Kita pilih tanggal awalnya misal tanggal 1 Juli, terus tanggal akhirnya itu tanggal 31 Juli. Kita klik cetak laporan, maka akan tampil report untuk data penerbangan customer yang berangkat pada bulan Juli. Seperti itu. Kita lihat di sini di departure-nya ya. Tanggal 5 Juli, tanggal 20 Juli, tanggal 18 Juli, dan seterusnya. Di sini saya gunakan format tanggalnya, yaitu hari, bulan, tanggal. Nah, di situ juga kita bisa ubah. Kita bisa ubah melalui kita lihat di sini report ticket list JRXML. Oke, lanjut. Untuk format dari departure-nya, format dari tanggal, kita bisa ubah di sini. Ini kita klik kanan, kemudian kita klik fill pattern, ya di sini. Kita bisa ubah di sini. Kita tinggal pilih format tanggalnya di sini. Oke, next, kita klik kembali. Oh ya, untuk laporan tiket itu kita lihat dulu. Untuk ini, untuk laporan tiket ini adalah kelas laporan tiket, yaitu yang ini, report list.java. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita gunakan gDate_chooser, kemudian button. Kemudian button ini akan berfungsi untuk menjalankan kelas reportnya ini, kelas reportnya. Di sini adalah parameternya, yaitu date awal dan date akhir. Kita bisa lihat di sini nama variabelnya, date awal dan date akhir. Oke. Kemudian kita gunakan listing getDate untuk mendapatkan tanggalnya. Kemudian ini adalah file yang akan dituju dengan report list ticket.jrxml. Ini yang akan dijalankan file reportnya. Kemudian ini adalah koneksinya dengan nama database-nya Travelappo, terus username-nya root, terus password-nya kosong. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian di blok cache ini akan ditampilkan
data tidak dapat dicetak. Oke, mungkin seperti itu. Sudah semua ya saya jelaskan. Untuk koneksi di sini adalah kelas biasa, jadi di sini adalah kelas biasa. Kita tidak gunakan kelas JFrame form seperti yang tadi sebelumnya. Sini kita gunakan metode getConnect dengan localhost port 3306 dengan nama database-nya Travelco, usernya root dan passwordnya kosong. Kemudian jika koneksinya berhasil, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Kemudian jika gagal akan ditampilkan pesan di sini. Oke, mungkin seperti itu. Sudah semua ya. Oke, kemudian icon di sini saya gunakan, saya kumpulkan di satu folder icon. Di sini ada gambar-gambarnya semua yang saya gunakan di sini, dari ikon burung, laporan dan lain-lain. Di sini saya juga, di sini kita gunakan icon di sini. Kita set iconnya. Nama iconnya itu manage admin. Oke, mungkin seperti itu penjelasan aplikasi dari saya. Saya menyadari dalam aplikasi ini masih banyak terdapat kekurangan, masih banyak terdapat kecacatan. Apabila ada kesempatan nanti akan saya coba untuk kembangkan aplikasi ini. Oke, sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.